Maka dari itu, apapun juga pandangan manusia, karena yang mewajibkan kita ini bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan ngomongin ini kalau mereka hanya masih berbicara masalah agama. Tapi akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara, sudah mulai mengatakan Pancasila bid'ah, sudah mulai mengatakan merah putih tidak boleh dihormati. Maka saya warga Nahdlatul Ulama akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Di tengah banyaknya suara keprihatinan makin memudarnya rasa nasionalisme, kedua sekolah berbasis agama di Karanganyar, Jawa Tengah sepertinya kurang terpanggil menanamkan nilai kebangsaan tersebut. Kedua sekolah yakni SMP Al-Arsyad Tawangmangu dan SD Al-Albani Matesih Karanganyar menolak untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kalau keributanmu masih ributan kunut, nggak apa-apa, urusan kunut itu masih urusan masjid, urusan langgar. Tapi kamu sudah nyinggol Pancasila, kamu sudah nyinggol merah putih. Kepala Sekolah SMP Al-Arsyad Sutardi mengatakan pihaknya tidak menggelar upacara bendera serta melarang siswanya memberi hormat kepada bendera karena menilai hormat kepada benda mati sama halnya dengan musyrik. Artinya apa? Hormat bendera merupakan bagian keyakinan kami sebagai seorang muslim untuk melaksanakan akidah kami, karena kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek, ya marah saya. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi, kayaknya banci itu. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Mana ada bangsa yang lain? Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Lurah walaupun kecil gitu tetap lurah, kita panggil Pak Lurah. Camat memang sudah besar maka kita panggil Pak Camat. Sekarang ini orang diajarkan orang tidak menghargai bangsanya. Dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Dan saya takut kepada Allah kalau nanti suatu saat ditanya di akhirat nanti bahwa saya itu ternyata seorang muslim meskipun dia seorang muslim. Dan dulu orang tidak menghargai bangsanya itu berbicara atas nama ketidaksukaan pada program pemerintah. Itu tidak apa-apa, itu demokrasi. Tapi sekarang orang mengkritik negara pakai agama. Lah ini yang kemudian saya mesti ngomong di sini. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Kenapa? Karena kita telah bersusah payah membentuk bangsa dan negara. Karena Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Illal ladzina amanu wa amilus lihat kita dimanapun mengajarkan amanu wa amilus lihat. Modal pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Dengan modal pinter, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Tapi kalau mengajarkan amanu wa amilus sholihat, jangan lupakan ahsani taqwim, bentuk terbaik kita versi Indonesia. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Karena bentuk kita aksani takwim kita Indonesia, maka kita ajarkan aman wa amilus sholihat pada aksani takwim Indonesia. Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Dengan cara apa? Jangan lupakan mengajarkan dengan cara Indonesia, karena Allah sudah mengajarkan apa? Watin demi buatin, wa zaitun demi zaitun, wa turisina demi gunung tursina, wa hadzal baladil amin demi bangsa dan negara yang aman. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa.
perjuangan. Watin simbolnya Nabi Nuh, wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sinina simbolnya Nabi Musa, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu tidak mampu membentuk keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Dan itu loh makanya kita ini sudah jadi bangsa besar sebelum Islam datang. Yang di sini Sriwijaya, Jawa Barat Pajajaran, Jawa Timur Majapahit. Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, remuk kita berhadapan dengan Majapahit, berhadapan dengan Sriwijaya. Pemirsa, 2 sekolah berbasis agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melarang para siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah itu juga jarang menggelar upacara bendera secara rutin, tidak membaca Pancasila, serta tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Allah langsung dibahasakan dengan Allah, ribut. Orang sini kenalnya pangeran, kenalnya sembahyang, kenalnya kiai, maka pakai bahasa itu. Agar apa? Tercipta baladil amin. Nah ini sekarang orang lupa, makanya kenapa polisi dan TNI menghajar Hizbut Tahrir tidak boleh hidup di Indonesia. Dakwah itu adalah kewajiban yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kewajiban yang berasal dari manusia. Kemudian beberapa kelompok yang pekok ini selalu mengatakan bahwa sekarang negara menistakan ulama. Ulama mana yang dinistakan? Gak ada. Yang dibilang ulama memukuli, ya, kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kenapa Hizbut Tahrir dihinakan? Kenapa Hizbut Tahrir ditendang dari Indonesia? Karena Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilu sholihat, mengingkari wahadzal baladil amin Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dilakukan melalui kajian dan pengamatan yang mendalam. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan dan masukan dari berbagai kalangan. Ya kan sudah saya sampaikan yang lalu bahwa pemerintah telah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat. Ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini. Kenapa Pak Asyir mesti ditangkap dan tidak boleh keluar dari penjara? Karena ajaran Pak Asyir amanu wa amilu sholihatnya melupakan wahadzal baladil amin. Dia mimpi baladil aminnya Saudi Arabia. Hizbut Tahrir mimpi bahwa baladil aminnya Filistin. Apa hukum menegakkan khilafah ibu-ibu? Bapak-bapak, apa hukum menegakkan khilafah bapak-bapak? Wajib! Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah Allah. Kita tidak pernah bermimpi itu. Kita orang Indonesia mengajarkan aman wa amilu sholihat, membentuk baladil amin Indonesia. Gila ya. Keputusan manusia terhadap perjuangan dakwah kita, dakwah wajib terus dijalankan. Makanya saya selama ini tidak pernah yang gede. Kenapa? Karena selama ini paling ribut masalah jenggot, masalah katok cingkrang. Ya biasa aja lah itu. Yang punya jenggot merasa jenggotnya terbaik, yang cingkrang. Apapun yang terjadi, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah wajib diteruskan. Apa artinya? Orang-orang masih marah sama dan negara berbicara politik, tapi akhir-akhir ini orang mulai mengingkari negara dengan bahasa agama. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi nggak bersalah. Mengingkari negara dengan bahasa agama di Suriah, menghancurkan negara Suriah.
membicarakan agama dan negara dipisahkan di Afghanistan, menghancurkan Afghanistan. Begitu di Indonesia kau ajarkan itu, jangan harap kamu bisa hidup, karena kami dari Nahdlatul Ulama akan berada di paling depan menjaga baladil amin Indonesia. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam? Salah itu bansernya kelambine wis kaya kelambi tentara kok. Tapi ini bukan TNI, ini TNU. Ini pangkatnya lebih tinggi dari TNI. TNI bintangnya 5, ini bintangnya 9. Iya, karena bintangnya tinggi maka kadang pakai peci sudah nggak apa-apa. Nah ini loh kadang semua negara sudah merasakan sekarang. Allah sudah ajarkan aman wa amilus sholihat, tapi jangan lupakan bentuk wahadal baladil amin. Maka Islam tidak mengajarkan bentuk sebuah struktur negara, karena yang dipentingkan adalah baladil amin. Setelah aman kamu bentuk seperti apa terserah. Indonesia butuhnya demokrasi dan Pancasila, sana butuhnya khilafah, silakan, tapi kami butuh Indonesia. Nah sekarang rukun kayak begini.